Apa yang baru meninggal? Ivan. Ivan. Bukan jadi gelisah. Mana ini anak? Duduk yang benar, duduk. Dari tulangnya nih siapa? Oh, alhamdulillah. Tadi dulu ya. Siapa dulu yang ngomong nih? Udah. Hah? Ayolah, Udah. komandan. Tutupnya gimana ya? Komandan. Ya. Udah selesai. Komandan kursinya udah ya pidatonya kira apa? Dramanya kira-kira nih persisnya. Begitu dia keluar dia memberikan ajang, orang pada kerumun ciumin tangan dia. Wah, ada mencium, ada yang lama, ada yang berkali-kali. Dia bilang lah, saya ini turun dari panggung keluar drama ditungguin masa. Saking hebatnya dia rupanya ditakuti sama masyarakat itu. Tangannya diciumi. Dia di samping heran, tertekun. Dia tanya, kenapa kalian begitu antusias, begitu hebat menyalami saya sampai mencium? Kami hormat sama Bapak Ustaz, Bapak penceramah. Kami sayang sama Bapak. Terus kalian kenapa? Ya mudah-mudahan kami masuk surga juga. Wah, pendapat kalian ini sebetulnya kurang tepat. Saya aja sebagai ustadz katanya belum tentu masuk surga. Kok kalian karena nyalam saya bisa merasakan bahwa nanti ikut terbawa masuk surga? Saya saja belum tentu masuk surga, kata si ustadz ini. Jadi dia ambil satu ayat penggalan yang ayat bahasa Al-Qurannya atau bahasa Arabnya kurang tahu, tapi kira-kira intinya begitu. Sebetulnya kalau kalian mau menghormat saya itu kurang tepat, tidak tepat sasaran, berlebihan sampai cium tangan saya. Apakah kalian pernah mencium tangan orang tua kalian, ibu kalian, berkata halus kepada ibu kalian? Bagaimana kalian mau mengharapkan masuk surga sama kepada orang tua kalian, terutama ibu? Kalian nggak pernah berkata sopan, halus. Pernah kalian berkata sopan? Kalau sama orang lain kalian begitu sopannya, begitu halusnya cara bertutur. Tapi sama orang tua kalian membentak enggak? Apa kalian sampai melakukan seperti yang kalian lakukan sama saya ini? Tidak. Kalau begitu kalian salah. Orang yang pertama kalian hormati adalah orang tua, terutama ibu. Ibu itu menyusui, mengandung dari mulai tiada kamu sampai membesar jadi daging berbentuk manusia. Dari manusia kamu dilahirkan dengan perjuangan, kamu besar, dibesar-besarkan oleh ibu. Tidak seekor nyamuk pun yang bisa menggigit kamu. Ibu kamu menjaga kamu. Pernah kamu salam ibu kamu? Kamu seperti yang kamu lakukan sama saya ini? Tidak. Kalau begitu, utamakanlah nanti menjumpai ibu bapamu, ciumlah seperti mencium tanganku ini. Bisa nggak kalian lakukan? Pada terdiamlah jamaah itu. Memang yang pertama dihormati oleh seorang anak tentunya tak lain orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang berjuang untuk dia. Karena orang tuanya lah dia bisa menjadi besar. Karena orang tuanya lah dia mendapat dorongan semangat. Tanpa itu dia bagaimana? Bisa dilihat kehidupan orang-orang yang tidak diasuh dengan baik orang tuanya. Maka orang tua yang mengasuh anaknya itu pasti dalam hatinya menginginkan anaknya ini tumbuh besar melebihi kalau bisa dirinya.
Makanya ayah tidak menunjukkan ke ayah atau ke mama. Walaupun dalam kehidupan sekarang ini mama telah meninggal dunia, mungkin kalau atas kesadaran mau nyium tangan mama udah nggak mungkin, ya coba tanah mau mencium keningnya apa memeluknya udah nggak mungkin. Tapi masih ada kesempatan menghormati orang tua itu, berdoa, berziarah, itu adalah satu hal yang mungkin dilakukan sekarang ini. Mengekspresikan diri dengan mencium batu nisannya juga nggak salah. Berdoa nggak salah. Karena kalau untuk kembali kepada seperti bilang Ustadz Hafsi, ciumlah tangan orang tuamu, cium berkali-kali, berkata lembut pada orang tuamu. Itu udah nggak mungkin, mama udah telah tiada, ya kan? Telah tiada. Kalian mungkin ada yang pernah berkata lembut, tapi ada yang tidak berkata lembut. Ya sadar aja, tapi belum terlambat. Lewat doa, lewat berziarah. Mudah-mudahan mama kalau didoakan mungkin saja dia bisa melihat, mendengar, merasakan doa kalian. Dia akan tersenyum gembira gitu. Kalau ayah mungkin tidak butuh-butuh banget dengan dicium tangannya atau siapa. Tapi kalau orang tua perempuan memang ayah pikir-pikir benar juga ini Ustaz. Manalah mungkin masuk surga kalau mencium-cium tangan Ustaz aja terus itu surga terbuka lebar-lebar. Kalian lebih utama memang ke orang tuanya. Kalian udah punya anak, kalian ngerasain bagaimana membesarkan anak. Nah, kalau anak-anak nggak pernah misalnya menghormati kalian yang sudah punya anak, bagaimana perasaan kalian? Walaupun tidak sampai mengatakan hal yang enggak, tapi ya nggak enak juga lah punya anak yang nggak sopan sama orang tua, nggak lembut. Jadi kepada ini cucu-cucu pun ya hormat sama orang tua ya. Ya kalau sama orang baik-baik, terutama lebih baik lagi sama orang tuanya. Dicium tangannya, ngomong yang lembut ya. Ya, Hakim, jangan tapak bentak-bentak, dosa loh. Nanti kalau mamanya nggak ada, lu mau gimana? Ya, Hamzah, mana Hamzah? Ini Hamzah. Hah? Ika, semua ini, Johan, Rehan, Jasmine, Putri, ya jangan marah-marah sama mama. Ya, ya. Harus mengerti bahwa mama itu yang lahirin, ya. Cium tangannya kalau ngomong lembut, ya. Jangan ketawa kau. Nah, ini sering marah-marah kau, jangan marah-marah. Ya ayah gitu. Oke, kau Tika, terutama yang udah gede-gede ini pakai otak. Jadi tinggal itu, Ustaz Hafsi, mana mungkin kalau mencium-cium tangan Ustaz terus langsung terbuka pintu surga. Tapi kalau hormat sama orang tua, turunannya pasti menjadi orang baik. Ya, maksudnya ketika dia baik sama orang tuanya, dia hormat sama orang tuanya, ke berikutnya terbawa suasana baik itu. Jangan ke orang lembut-lembut, halo, aduh apa kabar, silakan minum. Giliran ngomong sama orang tua, apaan sih lo? Kadang. Terus dari situ mau mengharapkan surga lagi. Terus pergi ke Ustaz, nyium-nyium tangan Ustaz, rasanya seperti bisa masuk surga. Salah ya. Pertama orang tua lah dihormati. Itu yang Opung sampaikan, ayah sampaikan hari ini. Dan berikutnya kita memang sudah mendapatkan kebaikan semua di bidang ekonomi ya. Ina kerja, Lena juga ada kerjanya dulu, mulai kerja bagus di daerah, Libur, Marina ya ada sudah punya rumah Marina, walaupun belum punya rumah dong, tapi rumahnya
jualan. Nah ini ayah banggain semua. Oh Marina, ya, Ina, ya, Lena, ya, Iman, Ruri, Marina ya. Jadi kalau bisa yang ada sekarang ini coba berjuang lagi lebih meningkat. Bukan arti kata kalau tidak berharta berarti tidak manusia, bukan. Makin ke depan kita ini makin bersaing, ya. Ini dengan anak-anak ayah ini makin bersaing. Jangan harapkan anakmu ini menjadi mahasiswa gratis. Nggak ada itu. Utang Indonesia 2013 triliun ada di koran kalau nggak salah. Itu ditimpakannya kemana? Ke rakyat-rakyat nanti. Jadi ke depan-depan ini jangan harapkan misalnya sembako beras Rp1.000, gula Rp1.000. Nggak ada itu, kayaknya sulit. Ya, nggak ada itu. Cabai nanti sekilo 2.000, nggak ada. Pokoknya biaya ke depan ini makin berat. Ya, maaf ini, Opung dalam kesempatan ini berpolitik dikit. Supaya kalian jangan menjalani hidup ini gampang-gampang gitu. Ya. Ini ulasan seorang cendekiawan. Utang yang memiskinkan. Kalau sekarang Indonesia ini mau lunas utangnya ke luar negeri, bayar nih 8,5 juta satu orang. Satu orang 8,5 juta setiap penduduk. Yang ada berapa ratus juta kita ini, baru utang kita ini selesai. 2023 triliun, 2023 ribu miliar. 2023 ribu miliar atau 2023 juta miliar. Jadi miliarnya itu 2023 juta kali. Baru utang Indonesia habis. Jadi anak-anak ayah gambaran ini ke depan itu bukan ada kita nanti menemukan gula 2.000 perak atau menemukan beras 2.000 perak, uang sekolah 1.000 perak, nggak ada itu. Berjuanglah, berjuang untuk anak-anak. Kita ini bukan lagi hidup di negara yang surplus. Negara kita ini negara punya utang. Jadi orang-orang tua kalian sebagai yang punya anak cari duit, boleh berbaik ke orang, terukur, efisien, ya, terukur. Jangan baiknya keterlaluan. Sementara anaknya minum susu juga enggak. Jadi ini ayo nasihat, kumpul uang sebanyak-banyaknya, berbagi dengan orang boleh aja. Terukur, ya, terukur, terencana, terkendali. Ayah juga tukang sawer, tapi terkendali. Ayah juga pengen minum di hotel segala, tapi terkendali. Ayah kalau lagi keluarin duit, terkendali gitu. Jangan nggak terkendali, uangnya habis dijual banyak, di rumah lemas anaknya ya. Ini Marina, ingat nih Herman ya, Ruri. Kasihan tuh anak-anak, kita dikasih Tuhan amanah untuk mengurus. Kalau kita lebih ngurus orang daripada ngurus anak, itu nggak tepat. Nah ini yang ayah tekankan hari ini juga. Jadi ini ayah sampaikan ada utang negara 2023 triliun alias 8,5 juta per orang kalau mau lunas. Nah ini kita ke depannya udah gimana itu ya negara punya utang. Jadi sebaiknya kita waspada ya, benar ya. Jadi gunakan uangmu sebesar-besar mungkin. Insya Allah kalau anakmu lahir kasih puding yang bagus, puding yang mencerdaskan, jangan kasih yang nggak bagus lah. Ya kalau istilah contohkan opung makan goreng pisang. Tapi kalau nyawer ibunya, nah, cat. Gitu. Karena opung lebih mementingkan kebahagiaan anak dan cucu.
daripada diri opung sendiri. Kalau gua mau beli sepatu 100.000 mikir, tapi kalau nyawer cucu cetek. Nah, gitu. Kenapa? Memang turunan opung kalau bisa lebih hebat dari opung. Ya, bos. Ini bos ini semua dapur. Amin ya Allah. Jangan lupa masak tempe ya. Kalau jadi bos. Kalau mau utang 8,5 bayar kira. Anakmu paling banyak. Berapa? Ya, jadi di Tuhan pola yang bagus, ya, jangan ikut-ikut. Nanti kalau ada orang rokok, jangan ngerokok, ya. Hati-hati. Kalau ada orang ngajak berantem, mabuk-mabuk supaya dibilang jago, jangan, ya. Yang jago itu sekarang otaknya cerdas, nah, bisa dipakai negara atau perusahaan, bergaji tinggi, kalau enggak buka usaha sendiri, jadi konglomerat, ya. Bukan karena jago mukul orang, terkapar, terus orang nyetor duit, itu udah nggak ada sekarang ini, ya. Jadi sekarang pakai ilmu pengetahuan, ya jualannya. Rehan, Jasmine, ini mudah-mudahan semua cucu opung kelihatannya anak-anak cerdas. Asal dikasih rel yang cerdas juga. Anak cerdas dikasih rel yang meleng-meleng ya. Jumblak gitu ya. Jadi kita letakkan ini rel yang ya. Ingat dulu. Ini 2023 triliun. Gak mungkin itu pemerintah menopang kita. Ya, yang ada dia mau ngambil sebahagian kebanyakan sekarang ya. Demikian saya sampaikan. Bincangkanlah dalam hati, satu tentang orang tua terlebih mama, kedua tentang menanggapi kehidupan ke depan. Ya. Kemudian saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa. Ya, berdoa. Oke, doa yang benar. Ya. Duit. Banyak-banyak lahiran duit aku duit. Turunin ini. Saya mulu kau. Jumnya. Saya mulu. Ini. WT. Abang aja. Sawer. Bisa dimajuin dulu kalau teh maju. Bang, buat aku ya. Lihat Vera langsung bangun. Siapa itu? Hah? Ya, salaman dulu. Ayo, ayah. Ayahnya Salma. Berdiri semua, berdiri.
Pancingin bang. Berdiri di belakang ini. Belakang mami. Ciman. Gue kan anak pertama. Oh iya. Oh iya. Ayah. Man, ayo duluan. Iman, Cepetan. Nuri. Yuk, Kita mah. kita anak bawang. Kita mah. Iman, Nuri. Ayo Ri. Maaf dulu ya. Nah, giliran gue nih ya. Ayah, ayo maju ayah. Merah. Nah, gue siapa yang nyorting? Gak usah sorting. Duitnya mana, Kum? Sini, Mi. Ayah, maafin ayah. Anak kesayangan paling lama. Terus. Aku mau lihat. Loh, benar tuh belum beli. Pembelian sudah sampai. Ambil tante Ina itu. Jangan berantem. Iya. Akhirnya ada kajol lagi. Merah. Kajol. Mau belajar batin ya. Hormat batin ya, Ida. Jalan. Ngemut tangan. Kayak dia aja. Enggak pinjam. Oh, deh, ngemut tangan tuh jadinya. Bang. dong. Apaan? Jangan. Dulu. Pinjam. Belum selesai kalau Mau belajar batin ya, Dek. Ya udah sampai. Kan ini rame. Sini deh, ini punya kakak. Mana namanya tapi? Tuhan. Mau belajar batin ya. Cucu pertama. Belajar batin ya, panggil ya. Lo sama suami, udah minta maaf belum lo? Gua aja belum. Salim cucu-cucunya Salim ini Fit ya. Fit cucu pertama John. Weh, ini Tika paling wih di 200 enak nih. David. Dah. Tulang. Kita adalah Han. Kita John. Jajan.